serta nikmat kesempatan sehingga alhamdulillah kita masih diperkenankan
yang ngerti bahwasanya itu hukum itu bakal jadi wajib, maka pasti itu jadi wajib. Kalau dia nggak ngerti, anak nggak ngerti, ya dia cuma itu tahu kayak ini korban anak tidak kaji cara-cara mereka menjadi dia wajib untuk sembelih itu tidak ini. Nah, ada sebagian ulama walaupun dia nggak ngerti tetap kena jadi wajib harus disembelih. Ada sebagian ulama tetap dimaafkan untuk mengetahui nggak ngerti jadi wajar dimaklumi untuk dia. Kalau dia ngomong itu tujuannya untuk ngabari, maka ucapannya tersebut tidak menjadikan korban yang sunnah itu menjadi korban wajib. Apa bedanya korban wajib sama korban sunnah? Kalau korban wajib, satu harus disembelih, tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan. Dua, harus sembelih. Lewatkan dia tetap harus sembelih dalam hal tersebut. Kalau korban sunnah boleh dibatalkan. Maka itu tidak jadi jual lagi beda kambing dah. Kambing jual lagi. Dan ada lebih detail lagi, lebih luas dalam sini kambingnya boleh dicuci pun tak, kambing boleh itu lebih detail bukan pada yang kita bahas ini untuk kajian yang lebih detail dalam hal tersebut. Kemudian kapan sudah wajib? Boleh tak kita pakai susunya? Boleh tak kita misalkan ada manfaat yang lainnya? Nah ini kakek bahas yang lebih banyak. Hasil kalau dia sebagai untuk memanfaatkan yang tidak berkaitan dengan daripada daging dan lain sebagainya itu boleh dalam hal tersebut. Kalau dia punya anak, anaknya jadi korban juga pun itu kan masalah lebih benar. Kita tidak perlu bahas tentang masalah hal tersebut. Yang kedua, perbedaan yang wajib sama yang sunnah, cara baginya. Kalau korban wajib seluruhnya harus disedekahkan sama orang fakir atau sama orang miskin. Itu yang wajib. Kalau sunnah yang penting sedikit kadar sepakat atau sampai setengah kilo, juga jika orang fakir atau miskin sudah. Sisanya terserah. Boleh dia makan kalau makan kalau dari segi hukum boleh, atau dibagi tiga lebih bagus ya. Seperti tiga buat dia, seperti tiga buat apa? Buat fakir, seperti tiga buat punya mampu. Atau yang lebih hebat lagi, seluruhnya sedekahnya dibagi juga kecuali sedikit dari makan daging. Itu lebih bagus. Itu salah satu daripada cara membagikan daripada hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kaget perbedaannya niat. Kalau misalnya dia sudah nazarnya, maka tidak butuh dengan niat lagi. Tapi kalau dia nentuga, maka ketika dia nentuga tersebut dia niat itu sudah cukup. Pakai perkataan sedikit yang mesti berlaku. Jadi korban itu hukumnya sunnah, tidak menjadi wajib kecuali ada sebab. Nah, samalah daripada akikah sunnah muakkadah tidak jadi wajib kecuali kalau dia nazar akikah, nazar korban, maka dia jadi wajib. Itu yang bahas kita terakhir yang kita bahas kemarin. Kemudian selanjutnya, kapan kita nak korban? Binatang apa sih yang korban besar? Kayak ini.
Kemudian kalau kambing yang kambing dia dulu ada kambing lurus tadi, ada kambing keriting, kambing domba ini. Kalau kambing yang lurus kambing lembek, kambing ketawa, kambing tinggi, kambing yang lurus itu lembek aja ngomongnya. Pasal kambing itu lembek kalau ngejim makan apa ini lembek lah kalau ngejim makan lembek. Kambing kacang, kambing kacang umurnya 2 tahun lebih juga sama. Jadi kalau kambing kacang, nah ini paling banyak. Kadang-kadang dua kambing kacang masih kecil. Kadang-kadang ciciko itu kecil, tapi itu ada apa-apa itu. Nah, kalau nggak contoh, sama tuh kita harus tahu. Boleh tak kita nanya sama umumnya lah. Kalau itu mengingatnya dari awal tak apa boleh. Tapi kalau dia beli juga, berarti kita harus tahu ilmunya. Dan dia jual juga dia harus tahu. Jangan jual kecuali memang boleh untuk negeri. Jangan jual kambing kacang, tak boleh dijual. Untuk ini harus ini kambing penyakit dan jual kan tidak boleh. Tak boleh. Ingat giginya, ada ilmunya kan? Ingat kapan gigi depannya empat sudah nyampak, berarti harus tahu. Kambing sana sininya sudah genti juga, sudah tumbuh juga, berarti kita tahu kambing tak dulu ya. Kapan sini tumbuh lagi, berarti tunjuk ke 3 tahun. 3 tahun itu bunyi kami ada segar. Jadi kalau tadi kambing belum buka gigi mana mereka tumbuh. Jika gigi susu kan, kalau masih gigi susu depannya belum sahut itu kan. Ya. Atau misalnya gigi depannya sudah buka, gigi kampak jadi sudah buka atau sampingnya jadi masih susu dah. Masih susu, belum 2 tahun, belum 2 tahun. Kalau misalnya dia tersebut sudah tumbuh gigi bukan gigi susu lagi, kambing kanan gigi ini berarti itu sudah 2 tahun. Pas cek sah, opong sah, belum berarti kalau opong apa tahu gigi susu batangnya bukan batang dia jangan dimakannya belum opong, kan walhasil umumnya itu harus tahu. Kalau kambing kacang. Kalau kambing domba cukup walaupun setahun. Kambing domba itu setahun sudah cukup. Kalau dia beli atau kurang setahun, tapi gigi depannya, gigi susunya itu sudah lepas, sudah kupak, atau memang sudah kupak, tanda balai. Pegang. Jadi gigi kambing di depan itu ada gigi susu. Kapan itu lepas gigi kambing domba, maka dia sudah boleh untuk korban. Lanjut ke biasanya itu setahun atau dia kurang setahun sedikit, tapi sudah lepas duluan. Nah itu tidak pernah. Jadi kalau kambing domba ini mobilnya boleh dia umur setahun walaupun belum lepas giginya, atau kurang setahun dengan syarat giginya sudah lepas gigi depan. Jadi boleh kalau kambing domba. Nah ini kalau tersebut kita dari segi umum. Oke.
cacat. Kalau bolong nando itu tidak. Oh, bolong tak kado, mau sekian. Bolong itu tidak apa. Ya, tapi kalau misalnya terhilang atau berlalu, kupingnya berlalu, mau siapa udah jadi. Nah, itu tidak boleh. Tapi tidak cukup dalam hal tersebut. Nah, ini perlu dalam hal tersebut. Kemudian apa lagi termasuk cacatnya? Cacat, setiap cacat yang ada di situ menyumbangi daging. Nyakitan, tidak boleh. Kambing gila, mana boleh itu. Macam mana tahu Ustaz? Ini tadi sambung yo. Kalau dia munculan cewek tado itu kan. Oh nyala lurus kalau munculan. Tahu lah. Tapi kalau sekedar sakit biasa wae, macam mana Ustaz? Sakit biasa ini sakit ini rusak dagingnya. Oh, yang ngerti berarti kalau tidak rusak tak apa. Dalam hal tersebut kapan diulangi ada penyakit menyebabkan daging yang berubah jadi ciut, jadi bau, jadi ini ngambil itu namanya dalam hal tersebut. Ya kurap itu penyakit tapi rusak dalam hal tersebut itu tidak diperbolehkan walaupun sedikit dalam hal tersebut. Nah yang perlu kita perhatikan ketika kita nyembelih atau kita beli sapi dan diturunkan. Pas diturunkan kan dan bisa nanti turunkannya. Kita nyembelih apa misalnya pas diturunkan dari mobil ke bawah itu nyampak patah kaki. Minta ganti baru jangan gerak. Oh,
sini kalau pertanyaan ini, kalau misalkan ada sebuah kambing sama melok kambing bagus mana lah? Kalau melok kambing sapi, kalau kambing DWA, yang mana lebih afdal? Afdal melok kambing atau hanya nyembelih kambing DWA? Bukan maksudnya singkong atau sama kambing, bukan dewi nyembelihnya maksudnya. Yang mana lebih afdal? Ini kita kata singkong kambing itu lebih afdal daripada melok singkong sapi bunga. Kenapa? Karena iratul damnya lebih banyak, yang tumpah ke darah singkong itu lebih banyak. Di tempat kita ini kadang-kadang kita ini walaupun di situ ingat masalah. Kadang-kadang ingat masalah. Di kitab memang itu kenapa? Sapi ini lebih banyak manfaatnya, daging lebih banyak, dapat juga banyak. Mana dulu banyak kalahan kambing. Banyak ada yang tidak kalah kambing, ada yang kalahan, ada yang tidak kalah. Nah, ini tengok keadaan masing-masing. Tapi dalam segi afdal dalam kitab yang disebutkan, yaitu karena mereka memandang dengan segi ketika nyembelih tersebut yang darah yang muncul yang paling banyak untuk itu kambing untuk membelah daripada kalau sapi dan babi untuk. Tapi ini dari segi afdali. Tapi kalau kita pandang bahwa saya lebih manfaat buat masyarakat, lebih bisa dikonsumsi masyarakat, maka kita baca-bacai dalam hal tersebut. Sapi biasa lebih besar, lebih manfaat, baca bagi sapi ujung selalu. Kalau kambing bangun di rumah bacanya. Ini itu ingatlah keadaan dalam hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah memilih kambingnya, sudah daripada kaki cacatnya, umurnya lepas, dia lepas. Apalagi yang perlu diperhatikan, masuk waktu dulu. Nak nyembelih syaratnya harus masuk waktu. Jadi umur harus tak boleh cacat. Kemudian apa lagi? Kemudian juga harus masuk waktu. Kapan waktu boleh berkorban ini? Masuknya dari hari lebaran, terbit matahari, cukup buat sholat lebaran, cukup buat khutbah seringkas mungkin, maka masuklah waktu apa? Udhiyah korban. Masuk boleh dan misalkan syuruk jam berapa sekarang? Jam 6.56 misalkan. Bisa. Kalau mau sholat mota ada 2 menit saja. Khutbahnya 2 menit juga paling ringkas. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau 10 menit lah. 10 menit lah. Tambahin 10 menit. 10 sudah masuk itu waktu korban.
korban kamu itu sedekah biasa. Maka ketika dia nak nyembelih tersebut atau pas lagi nyembelih, biasanya sebelum nyembelih itu apa nak nyembelih? Saya niat korban kambing ini untuk diri saya sendiri. Nawaitu an uqtiyallahi ya bi hadis syabillah ta'ala. Atau dunia saya niat korban sapi ini untuk sebulan bin bulan, sebulan bin bulan, sebulan bin bulan. Sebutnya jadi ngomong itu. Baca dulu habis dalam hati. Niat itu
diam lagi. Biarlah keluar, biarlah dulu buka kakinya. Lepaslah kakinya lalu buka. Kenapa? Biar dada-dadanya itu keluar lagi. Kalau kambing kita diam aja itu, kaki terjebak-jebak kambingnya bau. Kenapa? Pasnya mulai dipegang-pegang. Jadi dia tidak lega keluar darah tersebut. Jadi kan ikannya mulai lepas kan. Jadi darah-darah yang di dalam saluran itu keluar ke dalam hal tersebut. Jadi tidak menyebabkan daging itu jadi apa? Bau. Nah, itu termasuk daripada sunnah ketika kita kurban ini. Kalau nyembelih seluruh ayam, nyembelih pegang terus mati dah. Dah berapa? Bukan jadi bangkit. Buang gitu yang kau bangkit jangan dipegang. Kaki mati di tangan kau kalau dibangkit gitu kan? Tidak. Apa kita nyembelih walaupun kita pegang ini tidak berapa. Tapi mengakibatkan dagingnya jadi tidak lemah. Kenapa? Dia nak mengeluarkan darah-darah yang dalam itu tidak leluasa. Jadi darahnya itu masuk ke dalam akhirnya yang dibuat saraf-saraf itu belum keluar menyebabkan daging tersebut tidak lemah. Itu pula berarti kalau sembelih ayam kami sama sembelih ayam jangan dipegang. Yang paling gampang untuk menyembelih itu ya. Kemudian sunnahnya tersebut kapan menyembelih? Pertama kali baca bismillah. Bismillah. Nyembelih. Kalau nyembelih jangan pakai ar-Rahmanir-Rahim ini. Kalau dia nak makan juga kan tidak berdosa. Tidak berdosa. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma hada minka wa ilaika atau Allahumma hadhihi udhiyah min fulan wa ilaika fataqabbal ya Allah. Kalau misalkan kami fataqabbal minna fataqabbal min kalau kita makan kalau dia untuk dia fataqabbal minni ya Allah ini adalah dia ya Allah. Nah, dari untuk maka terimalah dari Allah ya dari itu baca doa itu di sunnah wajib aja pakai baca bismillah. Sunnah baca bismillah itu hukumnya sunnah. Yang penting nyembelih itu syarat hukum muslim atau ahli kitab. Kalau di sini ada tidak ada kitab asli Israel atau asli asal atau kalau di sini nama orang Islam nyembelihnya Islam. Nak lanang nak betina yang penting orang Islam bukan wiko ini putus. Kapan wiko ini ada maka sembelihan itu sah lagi. Sembelihan itu sah. Kalau untuk korban tambah sekali lagi ini niat dalam hati. Sisanya sunnah. Negaknya memotong disunahkan ada lebih muncul kalau barang tersebut sapi atau kambing. Jangan dari bawah sini. Kecuali kalau binatang yang lehernya panjang. Montong. Jangan dari sini dari bawahnya langsung. Dari bawahnya mana nyembelih. Dari bawah yang lehernya panjang itu. Jangan dari ujung sini. Tapi kalau yang tidak kambing maka lebih dari sini. Sini itu lebih dianjurkan juga dalam sunnah tersebut. Kemudian disunnahkan dari kiblat. Siapa yang dari kiblat yang nyembelih sama binatang? Sama ada kepala ya. Ada kiblat sudah, ya gampang ini. Jadi sapi itu kan sini kepala nyembelih sini. Ada di sini kepala sini nyembelih. Wong yang nyembelih ada kiblat, wong yang bagang yang di sebelah ini juga ada kiblat. Kalau ada kiblat ke sini kepala sini nyembelih ada sana bukan? Ada di sini. Kalau bisa lebih bagus itu. Kalau sapi ini tahu lempar tahu lagi. Kalau bisa semaksimal mungkin. Kalau tahu sama lah. Ya itu kan kita sama dia bisa kalau dalam hal tersebut. Nah ini yang disunahkan dalam hal tersebut. Kapan sudah disembelih? Diamkan. Kapan sudah matinya? Baru bongkar. Sama cara matinya dari sana. Kalau dia jadi wajib, maka seluruhnya wajib dibagi ke fakir sama miskin. Kalau untungnya itu sunnah, minimal yang dibagi tersebut 4 sampai 9 kilo lah buat stok. Bisa sapi ini 7, bisa 7 kantong bisa. Karena bagi kalau cari 7 kantong ini fakir ya. Nah, fakir ini buat kau siko, ini buat ini siko. Namun dia kalau juga boleh. Yang penting kapan itu sapi itu 7 berarti 7 kantong. Minimal isi kantong untuk fakir ini 4 sampai 9 kilo. Kalau
siswa yang terserah. Nah, di mana tu? Oh, bagi orang kampung ni juga boleh. Dalam yang penting yang itu muslim dalam hal tersebut. Itu dari segi cara membagi. Nah, bagi kalau boleh, dan seperti kau juga boleh, dan lainnya juga boleh. Kemudian kapan bisa ada nerima? Boleh dan ada dua. Satu, kalau korban dan boleh dijual sama sekali walaupun dia miskin. Ada yang korban, boleh tak ada makan? Tak boleh. Ada orang korban, walaupun dia miskin. Dia korban, dia miskin, boleh bagi keluarga dia. Tidak, kalau orang korban tak boleh dijual menjual daripada barang korban, termasuk daripada menjual tersebut menjadikan kulit dan kepala atau sebagian daripada anggota daripada korban tersebut sebagai upah. Kau nak jumlah? Kata tahu berarti itu kulitnya. Pak, upah itu cuba. Kalau dalam ada kulit darah ada yang anda berarti itu merupakan upah. Kalau tidak, sebenarnya nak bayar sekian. Tapi kalau nanti dia boleh menjual, nah itu tidak berlaku dalam hal tersebut, bukan menjadikan upah kata negara sekian. Kaki boleh buat hal berarti upahnya itu berduit sama kulit. Nah ini tidak boleh dalam hal tersebut. Makanya perlu kita perhatikan dalam hal tersebut, jangan sampai hal tersebut dijadikan upah. Oh nyata sudah biasa urusan. Jangan biasa kalau salah. Kalau bapak jangan biasa. Jadi jangan penipuan. Berapa sekian upah. Nah perlu diperhatikan korban itu mereka yang bayar operasional, bukan malah satu panitia. Kalau yang nanggung yang dekat, jadi operasional itu sudah diminta korban sekian operasional buat ini beli plastik, beli di situ lagi. Bahkan kalau dia minta upah juga boleh, kenapa? Operasional panitia boleh dia minta upah. Sebenarnya kalau juga apa sekian, kok sapi sekian kalau sudah sampai lagu daripada urus susah, baiklah boleh lah dalam tersebut. Itu boleh. Nah kemudian kalau yang korban itu dah. Kemudian selanjutnya bagi orang yang menerima ini ada orang fakir, ada orang miskin, ada orang yang korban tadi, ada juga orang yang mampu. Kalau yang menerima itu jadi orang fakir, maka itu punya dia pilih dia bebas dengan korban. Nah dia punya orang lain yang dijual boleh. Kalau yang menerima itu orang fakir atau orang miskin. Tapi kalau yang menerima itu orang mampu, maka itu tidak boleh dijual. Dia hanya boleh mengkonsumsinya atau menjanjikan buatan. Dapat lagi korban mampu dia. Banyak ini kulkas jual berbeda. Mana boleh dia jual gitu? Duitnya mana? Boleh duit lagi makan dalam hal tersebut tidak tidak. Kenapa? Karena dia mampu. Kalau yang menerima itu sebut miskin, terserah. Lagi bumbu juga mana? Buat benar sih kok bumbu katanya. Daging banyak gitu katanya. Kulkas sakati. Kalau ada kulkas kita lagi kata orang situ. Kalau miskin lagi kata orang lain. Ada freezer pula bisa dalam hal tersebut. Jual kita dalam hal
harus izin. Kamu sebulan duduk ke sini. Kalau nama ini jangan ada izin. Mau tidak mau, kalau tidak bisa izin harus dijaga parkir sama omes. Nah ini dulu yang paling banyak di lapangan kadang-kadang kita di PNN itu kita ini kita yang sudah meninggal itu. Kalau kita dapat izin memang, tapi ini dapat izin juga tidak boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Kita harus diubah. Parkir miskin kalau dia nak kayak gitu, saya kau banyak kesan dia, tapi Pak Abu
dirubah yang sunnah jadi menjadi wajib. Nah, itu soalnya susah kan ngebatalkan yang sudah beli sapi, ya balik sapi kan, sapi nggak ada sembelih kan ada korban, sebetulnya punya kamu ini. Nah, sebetulnya punya kan, punya kamu beda ada apa? Kalau barang itu sudah, ini dari segi hukum. Kalau misalnya dia sudah terkumpulan, jadilah ini balik. Boleh apa dari segi hukumnya boleh dan tak balik. Cuma kita juga panitia bagaimana peraturan panitia. Kata panitia, ayolah kami tolong, kami sudah pesan sana sini, tolong cari ke, tolong cari ke dalam hal tersebut. Dari segi hukum boleh, dari segi hukum boleh. Cuma panitia kan tidak apa, sudah mendepti sudah ini barang sudah dibeli. Kapan sudah dibeli? Berarti apa? Barang itu punya loh. Dia dah jadi korban, dia sudah sembelihan biasa baiklah. Dikaget kalau misalkan sembelih merah sebetulnya buat-buatlah. Nah, selesai berarti tidak ada perlu di putih dalam hal tersebut. Nanti yang susah untuk tergambar daripada apa? Daripada kalau sudah belok panitia itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Usai panitia. Iya, itu yang kedua tadi juga langsung dua jawaban itu. Itu adalah dua jawaban. Jadi yang pertama tersebut kita ini butuh juga nyinggung keadaan di lapangan. Jangan mentang-mentang boleh, cuma di situ nyakit bohong. Ada yang beli barang, oh jadi kan itu janjian